Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan channel Basori Official. Bahwa pagi hari ini sengaja berkunjung di rumah Pak Haji Zainuddin, yaitu pagi minggu ini saya akan menyampaikan yaitu mengenai kisah-kisah atau cerita-cerita yang ada hubungannya dengan agama. Oleh karena itu kami mohon kepada Pak Haji nanti cerita-cerita yang agak unik, Pak, seperti cerita Abu Nawas, ceritanya Gus Dur. Itu kan guru tetapi ada artinya. Ya, saya mohon kepada Bapak, tentunya banyak itu cerita-ceritanya ya. Ini kok agak serius sekali ya. Sambil minum ya Pak ya, biar tidak terlalu serius. Ya, sambil minum, sambil kita lanjutkan. Saya mohon kepada Bapak untuk menceritakan cerita-cerita yang ada hikmahnya dan yang agak lucu-lucu. Kami persilakan Pak Haji, karena ini mic-nya satu, terpaksa bergantiannya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kebetulan mungkin saya seorang guru, itu biasanya bagaimana mensugesti anak agar termotivasi dalam belajar itu, saya cenderung materi pembelajaran itu saya bikin sebuah cerita bisa dikatakan cerita fiktif ya, fiksi, tetapi bisa memberikan pembelajaran. Mungkin di sana ada karakter atau watak-watak seseorang yang tidak perlu kita tiru. Dalam cerita ini ada perilaku iri dengki itu. Jadi pembelajarannya bagaimana kita itu menghindari perilaku iri dengki, hasad. Itu dalam agama kan termasuk penyakit hati yang harus dihindari. Nah, kami pernah cerita emang sama anak-anak ini di di YouTube itu Pak Haji Basori Official ini. Konten ini cocok nanti buat pembelajaran anak-anak. Memang saya pernah cerita, wallahu a'lam, itu bentuk cerita fiksi. Jadi pada suatu saat itu ada seorang guru ngaji kampung itu. Guru ngaji kampung diundang untuk memberikan doa selamat. Karena beliau orangnya sangat tulus, tidak menampakkan sifat kesombongannya, sangat sederhana. Itu banyak orang itu mengajak untuk bergabung, memimpin doa, begitu. Rupanya ada seorang santri yang baru pulang dari pondok, merasa lebih tahu, merasa lebih paham itu. Jadi dia berpikir, sudah masuk cerita ini tadi ya Pak? Ya, ini masuk cerita ya. Sudah masuk ceritanya ini. Coba diulangi lagi Pak, zaman dahulu. Biasanya cerita kan itu ya. Oh gitu ya. Kisahnya begitu. Jadi seorang santri itu, kenapa saya ini kok tidak disuruh berdoa dalam acara itu ya? Nah, enggak, artinya saya nggak disuruh. Jadi timbul rasa kedengkian itu. Saya bisa berdoa, beliau bisa berdoa, kok saya nggak disuruh gitu. Nah gitu. Karena saya pulang dari pesantren barangkali lebih mampu gitu. Nah di situ timbul sifat dengki, iri. Nah, pada suatu saat ketika orang ustadz kampung tadi itu disuruh memimpin sebuah doa bersama, itu namanya orang kampung itu sangat lugu sekali. Di tengah-tengah ketika berdoa itu, Allah mentakdirkan ustadz kampung itu kentut. Pas acara doa. Iya, pas acara doa itu kentut. Wah, ustadz kampung itu betul-betul sangat sangat malu sekali, sehingga beliau langsung pamit, malu, pulang ke rumah, masuk kamar. Konon ceritanya itu sampai berhari-hari tidak keluar kamar. Saking malunya, mungkin keluarnya kalau buang hajat.
buang hajat atau ambil wudhu barangkali kalau nggak ada orang tuh sampai 40 hari tidak keluar rumah, tidak keluar kamar. Nah kebetulan di malam yang ke-40 itu dalam tidurnya dia ditemui sosok makhluk doreng. Mimpi gitu, mimpi ya. Setengah mimpi setengah sadar. Yang kiainya tadi ya. Yang kiainya, iya. Kiai kampung tadi Iya. ya. Sosok itu bilang. Andri ikut dengarkan Andri. Oh iya, mana tahu dengarkan. Jadi sosok tadi menyatakan, Kiai kampung, saya minta maaf karena bawahan saya telah keluar di tengah-tengah acara ketika Kiai sedang berdoa. Yang pakaian doreng tadi. Iya, ternyata doreng itu aja kentut. Jadi ketika Pak Yai itu kentut ketika berdoa tadi, ternyata itu bawahannya setan tadi itu memang membujuk-bujuk agar kentut gitu. Iya. Setan kan selalu mengajak hal yang buruk itu. Iya. Orang sholat agar batal sholatnya, agar tidak khusyuk sholatnya. Orang berdoa juga begitu, ganggu sampai kentut. Nah ternyata ketika kentut itu termasuk gangguan setan. Nah yang datang itu makhluk doreng itu rajanya setan. Ceritanya begitu. Dalam mimpi itu ya. Ya jangan terlalu seriusin cerita ini. Jadi sebagai imbalan saya minta maaf. Kata raja setan tadi, saya minta maaf. Ini ada bungkusan buat kamu jangan merasa malu lagi, berbuatlah baik untuk masyarakat umum, tapi ingat saya akan selalu mengganggu kamu. Nah, kalau datang gangguan yang itu anak buah saya, tapi kamu jangan mau. Itu gangguan saya dan anak buah saya. Tapi karena saya merasa kasihan dengan kamu, ini ada bungkusan, kamu peruntukkan yang baik menurut kamu. Wah, dia semasa terbangun. Kayak dikasih anu lah ya. Ya pokoknya bungkusan kado gitu kan. Kado, ceritanya kado. Begitu dia terpaket, seperti terbangun, setengah sadar, ada bungkusan betul. Nah, ya. Dalam mimpi kok ternyata nyata ini ya. Iya. Nah, bungkusan itu dibuka, isinya emas permata. Nah, kemudian dia berpikir dengan emas permata itu dia bikin emas bukan emas Jawa ya. Iya emas permata. Kemudian dengan emas itu dia jual, dia mengundang sanak famili tetangga makan bersama, memberikan sedekah, meminta maaf bahwa saya telah memimpin doa dan di tengah-tengah doa itu saya mengeluarkan kentut. Saya minta maaf, saya bertobat kepada Allah, ternyata kentut saya itu gangguan setan yang mengganggu dan raja setan sudah minta maaf pada saya. Nah, dia memberikan imbalan kepada saya sebagai bentuk permintaan maafnya, dan ini apa-apa yang saya sedekahkan ini hadiah dari dia. Oh, tidak diapa sendiri enggak ya Pak? Tidak, untuk kepentingan bersama. Ceritanya begitu. Masyarakat senang, masyarakat semakin hormat dengan kesantunan kiai kampung itu tadi yang sangat sederhana, tidak sombong, dermawan itu. Nah di situ santri yang merasa ustadz tadi juga ikut diundang. Nah, kiai kampung ada cerita. Oh, dia ceritanya itu dalam forum itu dia nyampaikan ya? Iya, disampaikan. Nah, pada suatu saat santri bilang, nanti kalau ada undangan kenduri, saya minta harus saya yang berdoa. Itu pikir santri tadi itu, yang dengki tadi itu. Supaya dapat hadiah. Nah, iya, pikirnya begitu. Nah, suatu saat ada undangan kenduri, dia usul, bagaimana kalau kenduri ini saya yang berdoa? Wah, karena dia seorang santri, tapi punya sifat dengki, maka diperbolehkan. Jadi dengki itu tidak pandang siapa gitu ya. Dengki itu tidak pandang itu orang pinter maupun nggak pinter, itu tidak ya. Nampaknya ngingin gitu. Iya, namanya dengki itu ya orang bisa guru dengki, kiai dengki, ustadz dengki. Ini namanya sifat hasad itu siapapun bisa kena. Iya. Nah ceritanya setelah doa
mau dimulai saya yang berdoa. Itu santri tadi yang punya sifat dengki. Sebelum berdoa dia mikir bagaimana supaya nanti di tengah-tengah doa saya kentut, kemudian saya akan menyendiri dalam kamar dan saya akan ditemui oleh Raja Kentut, lalu saya akan dapat hadiah. Pikirnya begitu. Betul. Ketika berdoa di tengah-tengah doa dia sengaja kentut, terus dia pamit pulang, persis seperti yang dilakukan Kiai Kampung tadi. Dia pulang, dia mengurung diri dalam kamar. Ya, sengaja dikentutin itu. Sengaja dikentutin biar ditemui raja setan tadi. Harapannya biar dapat hadiah. Nah, begitu dia pulang, masuk kamar, mengurung diri sampai berhari-hari. Nah, pada malam ke-40 itu dia juga ditemui oleh raja setan yang doreng tadi. Tapi marah-marah raja dorengnya, kurang ajar kamu. Dia marah, kurang ajar kamu telah mempersilahkan anak buah saya keluar di tengah-tengah kamu berdoa. Loh, mana hadiahnya? Hadiah apa? Wah, begitu raja setannya marah, dia kan ketakutan. Keluar pintu ketakut, dia lari-lari takut, tolong, ada, tolong. Orang tahu ketika si Ustadz yang dengki tadi itu tidak mendapatkan hadiah, malah keluar, tidak mendapatkan emas, tidak mendapatkan upah, malah keluar dengan tolong, lari ke sana kemari, yang pada akhirnya stres. Nah, ini gambaran saja. Apapun alasannya, yang namanya dengki itu tidak akan pernah memberikan kemanfaatan. Contoh seorang santri yang dengki ingin berdoa agar mendapatkan hadiah, di tengah-tengah doanya kentut, ternyata dia malah menjadi gila, tidak mendapatkan apa-apa. Ini cerita sebagai gambaran saja agar kita menghindari sifat dengki. Mohon maaf Haji, mungkin saya tidak bisa lucu kayak kemarin ketika kita dalam perjalanan itu. Nanti kalau ingin yang agak gurau sambil naik mobil, nah, gitu Haji. Terima kasih kepada Pak Haji yang sudah menerangkan mengenai dengki ya Pak ya, bahwa apapun ceritanya tidak boleh dengki ya Pak, karena penyakit dengki itu bisa tidak pandang siapa saja ya, maka kita harus memperbanyak beribadah tentunya gitu Pak Haji ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, ini karena masih dalam percobaan, ini sering tidak memuaskan ya, sebaiknya 2 tapi yang bisa dipakai 1. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada saudara-saudara semuanya yang senang dengan yang setuju dengan cerita ini, saya harapkan dukungannya di share dan di like. Jangan lupa yang ada tulisannya subscribe itu ditekan ya. Mudah-mudahan dengan dukungan kawan-kawan channel ini bisa berkembang, memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. See you next time.